semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakil Fadilah Dayanti Maharani. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang. Nah, saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami apa itu craving hingga acceptance. Nah, tentu teman-teman pernah mengalami ya suatu rasa kehilangan, entah itu kehilangan seseorang, kehilangan harapan, kehilangan rencana hidup, atau mungkin kehilangan hal-hal yang sudah teman-teman bangun. Nah, itu tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, tentu itu rasanya sangat sakit, bukan? Oke, jadi karena mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan yang namanya acceptance ya. Namun ada beberapa orang yang mungkin juga belum tahu apa itu dari tahapan craving. Kita akan bahas setelah. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu craving. Craving sederhananya itu adalah proses adaptasi kita sebagai individu yang kehilangan sesuatu secara emosional mengenai rasa kehilangan yang amat berlarut-larut pada diri kita. Nah, ini normal banget ya teman-teman. Jadi setiap ada orang yang mungkin kehilangan seseorang, dia akan merasa berlarut-larut dalam kejadian tersebut. Nah, itu termasuk dalam fase craving. Tentu setiap orang memiliki fase craving yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Semuanya butuh proses, semuanya memakan waktu, dan tidak ada yang instan. Selanjutnya kita akan memasuki 5 tahap craving. Nah, 5 tahap craving ini yang pertama ada denial. Mungkin teman-teman udah nggak asik lagi ya dengan denial. Kita sering denial sama sesuatu nih misalkan. Denial itu apa sih? Denial itu adalah suatu penolakan. Biasanya orang yang menghadapi fase craving ini yang pertama dia akan menolak kejadian tersebut. Kayak nggak mungkin ini terjadi, nggak mungkin ini terjadi ke aku, nggak mungkin deh ini misalkan ada seseorang yang kehilangan pacarnya, nggak mungkin dia ninggalin aku, dia ada di fase denial tersebut. Ini wajar karena itu adalah salah satu bentuk emosi dia untuk membackup atau untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi gimana sih caranya biar dia survive di situ? Adalah dengan dia menolak hal-hal tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Selanjutnya tahap yang kedua, setelah dia melakukan penolakan, maka dia akan masuk pada fase di mana dia sadar dengan kenyataan tersebut. Nah, fase kedua ini ada fase namanya marah. Tentu orang-orang yang merasa kehilangan sesuatu, dia akan merasa marah dengan keadaan tersebut. Misalnya, pasti ada perasaan kayak ini nggak adil banget. Terus mungkin ada beberapa orang yang juga bilang seperti ini. Misalkan, kenapa sih ini terjadi ke aku, kenapa nggak ke orang lain aja? Dia marah dalam situasi tersebut. Dan ini wajar ya guys, karena setiap orang yang merasa kehilangan itu pasti ada rasa marah di baliknya, karena ada rasa ketidakterimaan tersebut. Nah, selanjutnya ada fase atau tahap tawar-menawar. Tawar-menawar ini bukan tawar-menawar jual beli ya. Pada tahap ini, pikiran seseorang itu hanya penuh dengan kata seandainya. Seandainya aku begini, seandainya waktu itu aku nggak ngelepasin dia, misalkan seperti itu. Dia kayak berusaha mencari cara agar kejadian itu tidak terjadi, namun sebenarnya tidak bisa karena kejadiannya sudah terjadi sebelumnya. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu tahap depresi. Nah, ini adalah tahap yang paling sulit karena dimana seseorang itu merasa dirinya sedih, sering mengurung diri, nangis setiap harinya, dan itu merupakan suatu hal yang wajar. Lagi-lagi adalah suatu hal yang wajar, dan sedih itu bukan berarti kita lemah ya guys. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu tahap acceptance atau tahap penerimaan diri. Nah, ini adalah tahap akhir dari craving. Namun banyak orang itu yang mengartikan bahwa tahap penerimaan diri ini dimana dia bisa benar-benar lupa dengan semuanya. Itu salah ya guys. Karena tahap acceptance ini dia hanya bisa, atau kebanyakan orang itu berdampingan dengan masalah tersebut. Jadi dia berusaha untuk berdamai, bukan benar-benar lupa. Pada tahap ini, orang yang merasa kehilangan tersebut sering sekali mendapatkan omongan seperti, kamu kan udah lupa, kamu kan udah berdamai, kamu udah sembuh. Sebenarnya fase penerimaan diri itu bukan benar-benar sembuh, namun mereka hanya berusaha untuk berdampingan dengan masalah tersebut. Oke, jadi itu tadi adalah tahap dari craving, ada denial, ada marah, tawar-menawar, depresi, hingga penerimaan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.